Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk aktivitas belajar pertama, kita akan membahas mengenai arsitektur, sejarah, standarisasi, dan tren di dalam jaringan komputer. Pada saat sekarang, internet dan World Wide Web sangat populer di seluruh dunia. Banyak masyarakat kita yang membutuhkan aplikasi yang semuanya berbasiskan kepada internet, seperti kita mempergunakan email dan akses web melalui internet. Semakin banyak aplikasi-aplikasi bisnis yang berkembang semuanya berjalan di atas internet. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol TCP/IP merupakan suatu protokol yang melandasi internet dan jaringan dunia. Pada kegiatan belajar ini akan dijelaskan tentang protokol TCP/IP, bagaimana internet terbentuk dan bagaimana perkembangannya ke depan. Protokol TCP/IP terbentuk dari dua komponen, yaitu TCP dan IP. TCP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol, dan IP merupakan singkatan dari Internet Protocol. Internet working merupakan adalah suatu pengertian di mana dalam suatu pembentukan dari TCP/IP, pada saat kita membangun suatu koneksi antar jaringan, ini merupakan termasuk di dalam mekanisme Internet working atau Internet yang menyediakan pelayanan komunikasi antar jaringan yang memiliki bentuk fisik yang beragam. Tujuannya di dalam internet working adalah jelas, yaitu menghubungkan host di dalam jaringan yang berbeda. Atau mungkin saja terpisah secara geografis di dalam area yang sangat luas. Internet bisa kita golongkan ke dalam beberapa grup di dalam jaringan. Ada yang kita kenal sebagai backbone. Backbone ini merupakan jaringan besar yang menghubungkan dengan beberapa jaringan yang lain. Contoh, NSF-Net, di mana merupakan jaringan backbone dunia yang berpusat di Amerika Serikat. Kemudian ada Ebon, yang merupakan jaringan backbone yang ada di kawasan Eropa. Kemudian grup yang kedua ada jaringan regional, contohnya adalah kita bisa contohkan dengan jaringan antar kampus. Kemudian ada jaringan yang sifatnya komersial, di mana jaringan komersial ini menyediakan koneksi menuju backbone kepada penggunanya atau customer. Lalu kemudian ada grup jaringan lokal, dicontohkan di sini jaringan di dalam sebuah area kampus atau lokal area network di dalam suatu area kampus. Aspek yang terpenting dalam TCP/IP adalah kita membentuk suatu standarisasi di dalam komunikasi. Tiap-tiap bentuk fisik di dalam suatu jaringan pasti memiliki teknologi yang berbeda-beda, sehingga diperlukanlah suatu pemrograman atau fungsi khusus yang dipergunakan di dalam komunikasi. TCP/IP memberikan fasilitas khusus yang bekerja di atas pemrograman ataupun fungsi khusus dari masing-masing fisik di dalam jaringan. Sehingga bentuk arsitektur dan fisik jaringan itu akan tersamarkan dari kita sebagai pengguna dan juga sebagai pembuat aplikasi jaringan. Dengan TCP/IP, pengguna tidak perlu lagi memikirkan untuk bentuk fisik jaringan di dalam melakukan sebuah komunikasi data. Untuk dapat berkomunikasi antar dua jaringan, diperlukan pastinya ada komputer yang terhubung dalam suatu perangkat yang bisa meneruskan suatu paket data dari jaringan yang satu ke jaringan yang lain, di mana perangkat tersebut disebut sebagai router. Router inilah yang nantinya akan sebagai pengarah jalur yang semuanya terdapat di dalam tabel router di dalam perangkat router. Tabel routing yang di dalam router. Nah, untuk dapat mengidentifikasi host diperlukan adalah sebuah alamat yang kita kenal di dalam jaringan adalah IP address. Apabila di sini sebuah host memiliki beberapa perangkat jaringan atau interface seperti router, maka setiap interface ini haruslah memiliki
sebuah IP address yang unik, di mana IP address ini akan terdiri dari dua bagian, yaitu ada yang dinamakan sebagai nomor jaringan dan ada yang berfungsi sebagai nomor host. 16 bit, 8 bit, 8 bit ini sebagai nomor jaringan, 8 bit, 8 bit di sebelah kanan ini disebut sebagai nomor host. Contohnya, di sini kita bisa melihat 192.168 ini adalah merupakan nomor jaringan yang kita kenal sebagai kelas C, dan kemudian ada dua bagian untuk nomor hostnya, dua di bagian belakang, itu 8 bit 8 bit, ini sebesar total 16 bit, ini yang dikenal sebagai nomor host. Lapisan di dalam protokol TCP/IP, kita bisa lihat ada lapisan application, kemudian ada lapisan transport, ada lapisan internetwork, dan ada lapisan atau layer network interface yang berkaitan dengan hardware. Kita lihat untuk layer application. Layer application di sini dipergunakan di dalam program untuk berkomunikasi dengan mempergunakan protokol TCP/IP. Contoh aplikasi antara lain adalah Telnet, ini untuk komunikasi jarak jauh. Kemudian ada file transfer protokol untuk transfer file yang biasanya berkecepatan tinggi antar disk, di mana interface yang dipergunakan untuk saling berkomunikasi di dalam jaringan adalah nomor port dan soket. Lalu kemudian di bawah lapisan atau layer application terdapat adanya layer transport. Layer transport ini dia akan memberikan fungsi pengiriman data secara end-to-end ke sisi remote, aplikasi yang beragam di dalam melakukan komunikasi serentak atau simultanus. Protokol di dalam layer transport ini yang paling sering dipergunakan adalah Transmission Control Protocol, di mana untuk TCP ini dia memberikan fungsi pengiriman data secara connection oriented, mencegah terjadinya duplikasi data, congestion control, dan flow control. Protokol lain yang terdapat di dalam layar transport ada yang namanya protokol UDP, User Datagram Protocol, di mana protokol ini dia memberikan fungsi pengiriman yang connectionless, yang artinya di sini jalur menjadi tidak reliable, dan kemudian protokol UDP juga dia protokol berkecepatan tinggi tanpa dilengkapi deteksi dan koreksi kesalahan untuk protokol UDP ini. Lalu kemudian di bawah layer transport ada layer internetwork atau yang biasa kita kenal sebagai layer network. Di mana di dalam layer internetwork ini, lapisan internetwork memberikan secara bahasa jaringan adalah virtual network di dalam internet. Protokol yang berperan di sini adalah Internet Protocol atau IP, di mana protokol IP ini adalah protokol yang paling penting di dalam fungsi mekanisme jaringan, di mana Internet Protokol ini akan memberikan fungsi routing di dalam jaringan, di dalam pengiriman data. Protokol yang lain yang termasuk di dalam layer Internet Network adalah protokol ICMP, ada protokol IGMP, dan ada protokol ARP dan RARP. Untuk layer di bawah Internet Network ada layer network interface. Layer network interface dikenal di dalam jaringan komputer itu layer link atau data link yang berkaitan dengan perangkat keras. Contoh beberapa perangkat keras yang masuk ke dalam layer interface network
yaitu IEEE 802.2, kemudian ada perangkat X25, ada ATM, ada FDDI, dan SNA. Aplikasi TCP/IP. Untuk level tertinggi di dalam layer TCP/IP adalah aplikasi, di mana di dalam layer aplikasi ini melakukan komunikasi sehingga jaringan bisa berinteraksi dengan pengguna. Karakteristik dari protokol aplikasi antara lain, di mana yang pertama merupakan program aplikasi yang dibuat oleh pengguna atau aplikasi yang merupakan standar dari produk TCP/IP. Contoh tadi yang sudah saya contohkan adalah Telnet, di mana Telnet ini adalah merupakan terminal interaktif untuk pengaksesan remote jarak jauh di dalam internet. Kemudian ada FTP, File Transfer Protocol, untuk transfer file berkecepatan tinggi antar disk. Lalu kemudian ada Simple Mail Transfer Protocol untuk sistem protokol bersurat atau email di dalam internet. Menggunakan mekanisme TCP dan User Datagram Protocol atau UDP, dan kemudian menggunakan model interaksi client server, yang artinya ada yang berperan sebagai klien dan ada yang berperan sebagai server. Transmission Control Protocol merupakan di dalam jaringan adalah peer-to-peer, dan kemudian protokol ini dia sifatnya connection oriented. Banyak sekali aplikasi yang dipergunakan di dalam konsep model client server. Di mana di sini kita lihat bahwa server adalah aplikasi yang memberikan pelayanan kepada klien atau kepada user internet. Di mana untuk kliennya sendiri bisa diartikan adalah bagian yang meminta pelayanan terhadap server. Aplikasi bisa memiliki bagian dari server dan juga memiliki bagian dari klien, di mana kedua bagian ini bisa berjalan secara bersamaan di dalam satu sistem. Server adalah program yang bisa menerima atau menerima request, ya, melakukan pelayanan yang diminta oleh klien, kemudian mengembalikan lagi atau reply kepada yang meminta. Server bisa melayani untuk multi request secara bersamaan, di mana server bekerja dengan cara menunggu request pada port yang sudah terdaftar di dalam server, sehingga klien bisa dapat dengan mudah mengirimkan data ke port tujuan di dalam suatu server. Ada beberapa cara di dalam memberikan koneksi ke jaringan. Pada mekanisme internetworking di dalam jaringan dapat dilakukan dengan router. Di dalam bagian ini akan dibedakan antara bridge, router, dan kemudian gateway di dalam akses jaringan. Di mana bridge sendiri berfungsi untuk menghubungkan jaringan, layer network interface, dan juga meneruskan beberapa frame data. Bridge juga berfungsi sebagai MIC relay dan juga bridge transparan terhadap internet protokol. Yang artinya di sini bridge apabila ada suatu host yang mengirimkan suatu IP datagram ke host yang lain di dalam suatu jaringan, IP tidak akan diawasi oleh bridge dan langsung cross ke host yang ditujunya. Perangkat router di sini berfungsi menghubungkan jaringan pada layer internet network dan mengarahkan jalur paket data, yang artinya di sini router-router saling terhubung di dalam jaringan global. Router mampu memiliki jalur yang terbaik untuk pengiriman datanya karena di dalam router memiliki table routing. Prosesnya dikenal sebagai routing,
Dikarenakan router tidak transparan terhadap IP, maka router akan meneruskan paket data berdasarkan alamat IP dari suatu datanya. Kemudian ada gateway, di mana gateway di sini berfungsi akan menghubungkan jaringan di dalam layer di atas router dan bridge. Gateway di sini akan mendukung pemetaan alamat dari jaringan yang satu ke jaringan yang lain, dan gateway juga merupakan pintu keluar dari suatu host menuju ke jaringan yang ada di luar. Sejarah internet. Jaringan pada saat dulu ya dibangun di tahun 1960-an dan di tahun 1970-an, di mana pada saat itu banyak sekali penelitian tentang paket switching, kemudian untuk deteksi kesalahan atau collision detection di dalam jaringan lokal. Lalu kemudian ada penelitian mengenai hierarki jaringan dan teknik komunikasi yang lain. Semakin banyak yang mengembangkan jaringan, di sini bisa mengakibatkan semakin banyaknya suatu perbedaan dan membuat jaringan harus berdiri sendiri. Tidak bisa dihubungkan antar tipe jaringan yang berbeda, yang artinya setiap vendor-vendor dari perangkat jaringan masing-masing mereka mempunyai protokol-protokolnya sendiri-sendiri. Sehingga untuk menggabungkan jaringan dari grup yang berbeda pada saat itu tidak bisa terjadi. Karena tadi banyak perbedaan dari sisi interface, kemudian dari sisi aplikasinya, dan kemudian dari sisi protokol yang dipergunakan di masing-masing vendor perangkat. Nah, situasi dari perbedaan tadi mulailah diteliti di tahun 1970-an oleh grup peneliti di Amerika Serikat dengan proyek yang namanya DARPA, ya Defense Advanced Research Project Agency, di mana tim peneliti meneliti tentang internetworking. Selain itu ada organisasi yang lainnya juga bergabung seperti ITUT dengan nama pada saat terbentuk yaitu CCITT dan ISO. Tujuannya pada saat itu adalah membuat suatu protokol sehingga aplikasi yang berbeda-beda tadi bisa berjalan walaupun pada sistem yang berbeda. Grup resmi yang meneliti pada saat itu disebut sebagai ARPANET, Network Research Group, yang telah melakukan meeting di tahun 1971 di bulan Oktober. Lalu kemudian DARPA akan melanjutkan pada saat itu penelitiannya tentang host-to-host protokol dengan menggunakan protokolnya TCP/IP. Lalu kemudian di tahun 1978 implementasi dari internet di tahun 1980-an, di mana ARPANET menggunakan TCP/IP. Lalu di tahun 83 DARPA memutuskan agar semua komputernya bisa terkoneksi ke ARPANET menggunakan protokol TCP/IP. DARPA lalu kemudian mengontak beberapa ilmuwan seperti Ball, Beranek, dan Newman untuk membangun TCP/IP untuk Berkeley Unix di University of California di Berkeley, Amerika Serikat. Yang pada saat itu untuk mendistribusikan kode sumber bersama untuk sistem operasi Berkeley Software Development atau BSD. Di tahun 83, BSD versi 4.2 mulai rilis ya. Kemudian mulai saat itu TCP/IP menjadi terkenal di seluruh universitas dan dipergunakan di semua badan penelitian dan kemudian juga menjadikan protokol standar untuk mekanisme di dalam jaringan komputer. ARPANET
merupakan di sini suatu badan penelitian yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, DARPA, dan merupakan Grand Daddy of Packet Switching, di mana ARPANET merupakan awal dari terbentuknya internet. ARPANET menggunakan komunikasi 56 kilobyte per second dan pada saat itu karena perkembangannya sehingga mampu mengatasi traffic jaringan yang berkembang pada saat itu. Lalu kemudian ada NFSNet, singkatan dari National Science Foundation Network, terdiri dari 3 bagian internet networking di Amerika Serikat. Yang pertama backbone-nya, jaringan yang terbentuk dari jaringan tingkat menengah atau middle level ke jaringan superkomputer. Dan kemudian yang kedua jaringan tingkat menengah atau middle level terdiri dari jaringan regional dan kemudian berbasiskan disiplin dan jaringan konsorsium superkomputer. Lalu kemudian jaringan kampus ini biasanya dipergunakan untuk akademik ataupun sifatnya komersial yang terhubung ke jaringan tingkat menengah. Penggunaan internet secara komersial berawal di sini dari Acceptable Use Policy atau AUP di tahun 1992, di mana pada saat itu menyebutkan internet bisa dipergunakan secara komersial. ISP Internet Service Provider mulai membangun bisnisnya, diantaranya ada PSINet, lalu kemudian ada UUNet. Lalu kemudian menyusul CERF-Net dan akan dibentuk pada saat itu Commercial Internet Exchange. Keberadaan internet semakin berkembang pada saat itu dan semakin banyak juga public exchange point yang terbentuk. Perkembangan internet selanjutnya disusul dengan Project Internet 2 yang merupakan Next Generation Internet atau NGI. Tujuan dari Internet 2 ini adalah mendemonstrasikan aplikasi baru yang bisa meningkatkan peneliti pada saat itu untuk melakukan kolaborasi dalam penelitiannya. Lalu kemudian membangun advanced communication infrastructure, menyediakan middleware dan perangkat development, mendukung QoS atau Quality of Service untuk penelitian dan komunitas pendidikan. Mempromosikan untuk next generation dari teknologi komunikasinya dan mengkoordinasikan suatu standar di dalam jaringan komputer, mengkapitalisasi dari sistem partner antar pemerintah dan sektor di organisasi, dan melakukan perubahan-perubahan jaringan dari internet pertama ke internet yang kedua. Lalu kemudian ada model referensi dari Open System Interconnection yang dikenal sebagai OSI, di mana model OSI ini merupakan suatu standar organization ISO 7498 yang mendefinisikan 7 lapisan layer di dalam model komunikasi data. Ada lapisan application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. TCP/IP semakin populer di antara developer pada saat itu dan pengguna, karena itu perlu adanya suatu standarisasi, di mana standarisasi ini akan dikelola oleh lembaga bagian yang disebut sebagai Internet Architecture Board atau IAB. Di mana IAB sendiri dia mengacu kepada IETF atau Internet Engineering Task Force untuk pembuatan standar-standar baru. Di mana standarisasi ini menggunakan RFC atau Request for Common. Untuk internet standar proses dicontohkan menggunakan Request for Common
dengan nomor 2026. The Internet Standard Process Revision 3, di mana di dalamnya akan berisikan beberapa protokol, kemudian prosedur, konvensi yang dipergunakan oleh internet. Lalu di dalam jaringan komputer ada yang namanya Request for Common RFC, di mana internal protokol suite masih dikembangkan dan perkembangannya menggunakan mekanisme RFC. Protokol baru dikembangkan oleh peneliti, kemudian diajukan di dalam bentuk internet draft, ya. Kemudian dievaluasi oleh Lembaga Internet Architecture Board, dan apabila disetujui, akan lahirlah untuk nomor dari request for command yang baru dan seri yang barunya untuk aplikasi dan protokol tersebut. Sehingga para developer bisa menggunakan standarisasi dari RFC tersebut. Lalu kemudian ada pengertian mengenai internet standar. Untuk proposal standar, draft standar, dan protokol standar merupakan bagian dari internet standar. Setelah proposal diakui, maka proposal tersebut akan memiliki sebuah nomor yang dinamakan sebagai STD atau standard number. Contoh, ada domain name system atau DNS menggunakan standar internet standar 13, dan kemudian didokumentasikan di dalam request for command nomor 10, 34, dan 10, 35. Selanjutnya kita akan membahas mengenai internet masa depan. Untuk kita memperkirakan penggunaan internet di masa mendatang, di masa depan, sungguh tidak mudah. Di mana kita akan memberikan contoh kecil di dalam penggunaan internet untuk masa depan. Dicontohkan untuk aplikasi multimedia. Penggunaan bandwidth yang semakin lama akan semakin efisien. Sini banyak teknologi yang bisa kita pergunakan untuk mengatur penggunaan dari bandwidth. Salah satunya dengan menggunakan Dense Wave Division Multiplexing atau DWDM, di mana penggunaan bandwidth banyak dipergunakan di dalam aplikasi multimedia. Contohnya adalah untuk mempergunakan VoIP, Voice over Internet Protocol, di mana kita cara berkomunikasi untuk melakukan voice ataupun untuk video itu menggunakan biayanya berdasarkan pembayaran melalui internet yang bisa kita bayarkan untuk video conference tadi. Nah, untuk sekarang, ya sekarang banyak sekali kita bisa mendengarkan lagu dengan internet yang sudah bisa kita dengarkan, kita bisa rasakan, ya ke depannya mungkin akan dimungkinkan ada sebuah perangkat terkoneksi melalui internet dan banyak hal yang lain. Untuk penggunaan komersial, biasanya penggunaan teknologi VPN, Virtual Private Networking, banyak dipergunakan untuk perusahaan untuk mengamankan dari sisi keamanan jaringan. Di mana VPN ini akan dipergunakan untuk mengamankan komunikasi yang dipergunakan oleh sebuah perusahaan, misalkan dalam kaitannya virtual meeting. Wireless internet untuk penggunaan aplikasi tanpa kabel sangat meningkatkan untuk dari sisi mobilitas seseorang. Sehingga kebutuhan akan internet wireless akan semakin populer di masa-masa yang akan datang, di mana dengan adanya mulai dari teknologi Bluetooth, kemudian Wi-Fi, ya, dengan standarisasi IEE 802.11, WiMAX untuk di dalam kota, dan hal yang lain akan mendukung perkembangan internet
tanpa kabel atau dengan nirkabel.